Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lutfiah Zuzaro dari Prodi Sistem Informasi semester 4. Di sini saya akan menjelaskan tentang metode transportasi FAM, NWJR, Stone Method, dan MODI. 1. Metode transportasi Vogel Approximation Method FAM. Metode transportasi Vogel Approximation Method (VAM) adalah salah satu metode yang digunakan untuk menyelesaikan masalah transportasi dalam manajemen rantai pasok. VAM menggabungkan ide dari metode Northwest Corner Rule dan metode Last Chord Method, sehingga menghasilkan solusi yang lebih baik dan efisien. Metode ini menghitung biaya total untuk setiap kemungkinan rute, kemudian memilih rute dengan biaya yang paling rendah. VAM juga mempertimbangkan perbedaan biaya antara kemungkinan rute yang berbeda, sehingga memberikan solusi yang lebih akurat dan optimal. Secara umum, metode ini terdiri dari beberapa langkah, yaitu 1. Menentukan selisih biaya antara dua biaya terkecil dalam setiap baris dan kolom. 2. Menentukan biaya pengiriman yang belum dialokasikan pada setiap baris dan kolom. 3. Mengidentifikasikan celah-celah dalam penyebaran pengiriman dan memprioritaskan alokasi berdasarkan selisih biaya terbesar. 4. Menghitung biaya total untuk setiap rute dan memilih rute dengan biaya terendah. 5. Melakukan iterasi untuk memperbaiki solusi yang ditemukan sebelumnya hingga tidak ada lagi perbaikan yang diperlukan. Dengan mengikuti langkah-langkah tersebut, VAM dapat memberikan solusi yang akurat dan efisien untuk masalah transportasi, sehingga membantu meningkatkan efisiensi dan efektivitas manajemen rantai pasok suatu perusahaan. Berikut adalah kelebihan dan kekurangan metode VAM. Metode transportasi Vogel Approximation Method (VAM). Kelebihan: 1. Dapat memberikan solusi yang lebih akurat dan efisien dibandingkan dengan metode lain seperti Northwest Corner Rule (NWJR). 2. Lebih efektif dalam menyampaikan masalah ketidakseimbangan dalam tabel transportasi. 3. Menghasilkan solusi yang mendekati optimal dan biaya yang minimal. Kekurangan: 1. Memerlukan perhitungan penilaian pada setiap sel tabel transportasi, sehingga memerlukan waktu yang lebih lama dan lebih rumit daripada metode NWJR. 2. Jumlah iterasi yang diperlukan untuk mencapai solusi optimal dapat sangat banyak, terutama pada transportasi yang sangat besar. 3. Tidak dapat menangani dengan baik kasus ketika terdapat lebih dari satu nilai minimum pada setiap baris atau kolom tabel transportasi. 2. Metode transportasi Northwest Corner Rule (NWJR). Metode transportasi Northwest Corner Rule (NWJR) adalah salah satu metode sederhana dalam analisis transportasi yang digunakan untuk mengalokasikan sumber daya atau barang dari beberapa sumber ke beberapa tujuan dengan biaya minimum. Metode NWJR mendasarkan pada prinsip alokasi yang dimulai dari sudut barat laut (northwest corner) pada tabel transportasi dan bergerak ke selatan atau ke timur. Metode transportasi Northwest Corner Rule (NWJR) memiliki beberapa manfaat, di antaranya: 1. Sederhana dan mudah diaplikasikan. Metode NWJR hanya memerlukan langkah-langkah sederhana untuk mengalokasikan barang dari sumber ke tujuan. 2. Mudah dimengerti. Metode NWJR dapat dimengerti dengan mudah, bahkan oleh orang yang tidak memiliki latar belakang matematika atau statistika. 3. Tidak memerlukan perhitungan penilaian pada setiap sel tabel transportasi. Metode NWJR hanya menggunakan aturan penentuan titik awal dengan menggunakan sudut kiri atas tabel transportasi, sehingga tidak diperlukan perhitungan penilaian yang rumit. 3. Metode transportasi Stepping Stone Method.
Metode transportasi stepping stone method adalah salah satu metode untuk menyelesaikan permasalahan transportasi yang melibatkan alokasi sumber daya dari beberapa asal ke beberapa tujuan dengan biaya atau keuntungan yang diberikan. Metode ini digunakan untuk menemukan solusi optimal dengan mencari setiap kemungkinan rute atau alur yang ada di dalam tabel transportasi dan menghitung kontribusinya terhadap biaya atau keuntungan total. Metode ini dilakukan dengan cara menghitung nilai penyumbang masing-masing sel atau kotak dalam tabel transportasi. Kemudian menentukan rute terbaik dengan menggunakan konsep stepping stone. Proses metode ini dilakukan dengan cara 1. Menentukan rute awal dengan menggunakan metode northwest corner atau metode lain yang tersedia. 2. Menghitung kontribusi masing-masing sel dalam rute awal. 3. Menentukan rute alternatif dengan mengikuti konsep stepping stone, yaitu dengan mengikuti alur rute yang memerlukan kontribusi tertinggi untuk sel tertentu dan menentukan apakah rute tersebut menghasilkan solusi optimal. 4. Mengulangi langkah 2 dan 3 hingga ditemukan solusi optimal. Dengan menggunakan metode ini, perusahaan atau organisasi dapat mengalokasikan sumber daya secara efisien dan mengoptimalkan biaya atau keuntungan mereka dalam proses transportasi. Kelebihan dan kekurangan dari metode transportasi stepping stone method. Kelebihan dari metode SSM adalah dapat menghasilkan solusi optimal dengan mempertimbangkan selisih biaya antara sumber dan tujuan. Metode SSM juga dapat membantu untuk mengevaluasi dampak dari perubahan pada kapasitas sumber dan tujuan, sehingga dapat membantu perusahaan atau organisasi untuk melakukan perencanaan dan mengambil keputusan yang lebih baik. Namun, kekurangan dari metode SSM adalah metode ini lebih rumit dan memerlukan waktu yang lebih lama dibandingkan dengan metode NWCR atau metode FAM. Selain itu, metode SSM juga dapat menghasilkan banyak solusi optimal yang berbeda dan memerlukan penggunaan alat bantu komputer untuk mempercepat proses penghitungan. 4. Metode transportasi modified distribution method MODI. Metode transportasi modified distribution MODI adalah salah satu teknik optimal yang digunakan untuk menyelesaikan permasalahan transportasi dengan mengalokasikan sumber daya yang terbatas dari beberapa asal ke beberapa tujuan yang berbeda. Metode ini memanfaatkan perhitungan matriks untuk menentukan solusi optimal dengan meminimalkan biaya total transportasi. MODI merupakan pengembangan dari metode stepping stone dan memungkinkan dilakukannya evaluasi ulang terhadap nilai variabel yang telah ditentukan secara iteratif hingga ditemukan solusi yang optimal. MODI umumnya digunakan pada permasalahan transportasi dengan skala besar dan kompleks, di mana jumlah asal dan tujuan sangat banyak dan memerlukan waktu yang relatif singkat untuk menyelesaikan permasalahan tersebut. Berikut adalah kelebihan dan kekurangan dari metode transportasi modified distribution method MODI. Kelebihan 1. Lebih efisien daripada metode lainnya karena hanya menghitung nilai penilaian pada sel tabel transportasi yang berpotensi memberikan perubahan pada solusi akhir. 2. Menghasilkan solusi optimal dengan biaya yang paling minimum. Kekurangan 1. Dalam beberapa kasus jumlah interaksi yang diperlukan untuk mencapai solusi optimal dapat menjadi sangat banyak, terutama jika jumlah sel pada tabel transportasi sangat besar. 2. Dibutuhkan waktu yang lebih lama untuk menyelesaikan perhitungan dibandingkan dengan metode heuristik seperti metode Vogel approximation method. Sekian dari saya.
Terima kasih. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.